Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul optimisasi ekonomi. Baik, saya di sini Sufiati Anissa sebagai pemateri pertama. Ya, sebelum masuk ke materi pertama, saya akan menjelaskan apa sih optimisasi ekonomi itu. Nah, optimisasi ekonomi itu merupakan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal ataupun optimal dalam perekonomian, khususnya perusahaan atau nilai efektif yang dapat dicapai. Nah, nilai perusahaan jangka panjang ini dapat dinyatakan dalam persamaan nilai sigma atas N dan T sama dengan 1, yang dimana VT bagi I tambah T kali I, dan sama dengan TR kali T kurang TC kali I per 1 tambah I. Proses pengambilan keputusan yang rumit, baik dalam masalah optimisasi terpadu maupun optimisasi parsial, terjadi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, penyajian hubungan ekonomi dalam bentuk atau model yang bisa dianalisis, atau penyajian masalah melalui hubungan analitis. Yang kedua, penerapan berbagai teknik untuk menentukan penyelesaian yang optimal. Metode penyajian hubungan ekonomi. Yang pertama, model persamaan. Nah, model persamaan ini dia disimbolkan dengan TR sama dengan F kali Q, yang dimana persamaan tersebut dibaca total penerimaan atau TR merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya hubungan. Selanjutnya, sebagai contoh hubungan total revenue, TR dan kuantitas, yang dinyatakan sebagai TR sama dengan P kali Q. Nah, kita bisa lihat sendiri, misalnya harga konstan misalkan harga produk konstan, misalnya itu harganya 150 tanpa memperhatikan jumlah unit yang terjual. Maka hubungan jumlah unit yang terjual dengan penerimaan total adalah TR sama dengan 150 kali Q. Nah, Hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Tujuan dari analisis hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal ini adalah untuk menentukan nilai dari variabel-variabel independen yang bisa mengoptimalkan fungsi tujuan dari para pembuat keputusan. Selanjutnya, kalkulus diferensial. Bagi perusahaan, kalkulus diferensial dapat dipergunakan sebagai analisis biaya untuk menghitung biaya marginal dan keuntungan maksimum. Dari sini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum yaitu pendekatan marginal, yaitu membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Laba maksimum akan terjadi pada saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Kurva biaya diperoleh melalui analisis biaya tetap dan biaya variabel dan didapat dari data sekunder. Kurva permintaan diperoleh dari data barang yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Persamaan diferensial ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan model matematika yang dibentuk dari permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, persamaan diferensial digolongkan menjadi 2, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Lihat, perhatikan fungsi Y sama dengan F kali X dengan menggunakan delta sebagai tanda perubahan. Kita bisa menunjukkan perubahan nilai variabel independen X dengan notasi delta X dan perubahan variabel dependen Y dengan notasi delta Y. Bisa dilihat dari gambar berikut bahwasannya perubahan Y yaitu delta Y dibagi dengan perubahan X, yaitu delta X menunjukkan perubahan variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan satu unit nilai X.
Dapat dilihat lagi di gambar. Dalam konsep suatu turunan derivatif merupakan suatu spesifikasi yang tepat dari hubungan marginal delta Y per delta X. Untuk mendapatkan sebuah turunan, kita harus mendapatkan nilai dari perbandingan delta Y per delta X untuk suatu perubahan variabel independen yang sangat kecil. Optimasi fungsi dengan variabel majemuk. Hampir semua hubungan ekonomi menggunakan dua variabel atau lebih. Maka kita perlu memperluas konsep diferensiasi ke dalam persamaan-persamaan dengan tiga variabel atau lebih. Perhatikan fungsi permintaan akan suatu produk di mana kuantitas yang diminta ditentukan oleh harga yang ditetapkan tingkat pengeluaran iklan. Fungsi tersebut bisa ditulis Q sama dengan F buka kurung P, A tutup kurung. Dengan menggunakan fungsi permintaan, maka dapat diperoleh dua turunan parsial, yaitu turunan parsial Q pada harga sama dengan turunan Q per turunan P. Yang kedua, turunan parsial Q pada pengeluaran iklan, sama dengan turunan Q per turunan A. Kaidah untuk menentukan turunan parsial adalah sama dengan kaidah dalam turunan yang sederhana. Karena konsep turunan parsial menggunakan suatu asumsi bahwa semua variabel, kecuali satu variabel di mana turunan tersebut diturunkan, tidak berubah. Optimasi terkendala. Optimasi terkendala dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masalah maksimasi dan masalah minimasi. Maksimasi adalah laba penerimaan atau output yang tunduk kepada kendala sumber daya. Minimasi ada biaya produksi atau ongkos produksi yang tunduk kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan berbagai cara. Dalam beberapa kasus, jika persamaan kendala tidak terlampau rumit, persamaan kendala dipecahkan untuk salah satu variabel-variabel pengambil keputusan dulu. Kemudian, mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan. Apakah perusahaan tersebut bertujuan memaksimumkan atau meminimumkan? Angka pengganda Lagrange. Teknik Lagrange untuk memecahkan masalah-masalah optimasi terkendala merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengoptimasikan sebuah fungsi dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Persamaan gabungan ini disebut fungsi Lagrange. Fungsi ini dibuat untuk memastikan, yang pertama, bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, fungsi tujuan mula-mula juga akan maksimum atau minimum. Yang kedua, bahwa semua persyaratan kendala terpenuhi.